PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari tahun 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Baik, di sini kita akan membahas promosi dan perencanaan program pemasaran produk Node PT Indofood Sukses Makmur. Di sini kita langsung saja ke video penjelasan. Periklanan adalah salah satu alat pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk atau layanan. Philip Kotler mendefinisikan periklanan sebagai semua bentuk berbayar dari presentasi non-pribadi dan promosi barang atau layanan oleh sponsor tertentu. Yang pertama, ada negosiasi. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kalangan pimpinan perusahaan iklan untuk mendapatkan jaringan klien yang luas. Yang kedua, ada persiapan. Tahap persiapan yang dimaksud adalah ketika klien sudah menyetujui untuk mengkontrak sebuah perusahaan iklan guna menangani promosi. Yang ketiga, penelitian. Tahap penelitian dilakukan oleh Departemen Riset dan Media untuk menggali tujuan dan sasaran iklan. Yang keempat, ada perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan oleh Departemen Kreatif atau Bina Cipta, mendapatkan masukan dari klien dan dari Departemen Riset dan Media. Yang kelima, ada pelaksanaan Departemen Produksi, melaksanakan ide-ide kreatif ke dalam bentuk artwork yang siap tampil ke berbagai media. Sebelumnya dilakukan presentasi dan diskusi dengan klien untuk mendapatkan rekomendasi iklan yang siap tayang. Yang keenam, yaitu ada penayangan. Tahap ini dilakukan oleh Departemen Bina Usaha dalam hubungannya dengan klien serta perizinan tayang. Departemen ini mengetahui segala informasi mengenai berbagai media, harga dan waktu tayang, serta efisiensi dan efektivitas pemilihan media. Yang ketujuh, yaitu ada pengawasan. Tahap ini merupakan tahap terakhir, dilakukan secara bersama-sama antara pihak klien dengan pihak perusahaan klien. Periklanan dikenal oleh peradaban manusia dalam bentuk pesan berantai. Setelah Gutenberg menemukan sistem percetakan pada tahun 1450 dan selanjutnya muncul sejumlah surat kabar mingguan. Iklan menjadi semakin sering digunakan oleh pihak terkait untuk kepentingan dan kegiatan bisnis. Saat ini, dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat, iklan tumbuh dengan sangat pesat dan banyak bertebaran di media baik media cetak maupun elektronik, serta di tepi jalan-jalan raya, pusat-pusat keramaian, dan bahkan seluruh bagian dari tubuh kita sudah menjadi sasaran iklan. Dengan demikian, tanpa kita sadari, iklan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Promosi penjualan adalah sebuah aktivitas yang diterapkan untuk tujuan meningkatkan penjualan dan meningkatkan permintaan konsumen terhadap sebuah produk. Biasanya, promosi diterapkan dalam jangka waktu yang terbatas dan telah ditentukan sebelumnya. Sebagai salah satu contohnya, yaitu pada PT Indofood, perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan juga minuman yang pertama kali ada di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1968 yang merupakan sebuah lambang insan makmur. Pada tahun 1904 Juni, perusahaan ini adalah sebuah perusahaan keluarga dari Sudono Salim. Di bawah Salim Group mengganti
nama perusahaannya menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood memiliki berbagai macam produk. Seperti contohnya yaitu ada mie instan, susu, saus, dan bumbu dapur, dan sebagainya. Setiap produk PT Indofood memiliki sebuah brand yang masing-masing seperti Indomie, Citato, Indomilk, Bimoli, dan lain-lain. Strategi pemasaran noodle PT Indofood yang pertama yaitu penggunaan tagline yang mudah diingat. Tagline adalah kalimat singkat dan mudah diingat yang digunakan untuk branding bisnis atau mempresentasikan perusahaan atau merek secara keseluruhan. Indomie telah menggunakan tagline yang mudah diingat dan dikenal seperti seleraku, lebih dari sekedar mie, dan bikin lagi. Tagline ini tidak hanya mudah diingat, tapi juga mampu menggambarkan karakteristik dan nilai dari produk Indomie, yaitu jingle yang menarik. Jingle merupakan lagu pendek yang digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek dalam iklan atau kampanye pemasaran. Melalui jingle yang menarik, Indomie berhasil meningkatkan kesadaran merek dan membangun loyalitas konsumen terhadap produk mereka. Konsumen seringkali dapat dengan mudah mengidentifikasi merek Indomie dari jingle yang mereka dengar di televisi atau radio. Yang ketiga yaitu menggunakan public figure ternama untuk promosi. Indomie telah bekerja sama dengan banyak public figure ternama, baik dari kalangan selebriti, atlet, hingga influencer. Public figure tersebut memiliki jumlah pengikut yang besar di media sosial, hingga dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap produk baru yang dipromosikan oleh Indomie. Sebagai contoh, Indomie pernah bekerja sama dengan penyanyi ternama di Indonesia yaitu Piti Aldiano untuk memperingati hari jadi Indomie yang ke-50 tahun. Yang keempat yaitu menggunakan media iklan yang beragam. Strategi promosi Indomie dengan menggunakan media iklan yang beragam bertujuan untuk menjangkau konsumen potensial dengan cara yang lebih luas dan efektif. Beberapa media iklan yang digunakan oleh Indomie antara lain yaitu iklan televisi, iklan radio, iklan media sosial, dan promosi penjualan. Merancang program penetapan harga. Poin 1. Pengertian harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Dalam beberapa pemasaran, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk. Poin 2. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat dilakukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Dan inilah 4 langkah yang menentukan harga dasar. 1. Menetapkan elastisitas harga dari permintaan yang tidak fleksibel dan memungkinkan harga yang lebih tinggi. 2. Buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus dipertimbangkan. 3. Menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. 4. Pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini yaitu iklan adalah semua bentuk presentasi non-personal yang dimaksudkan untuk mempromosikan gagasan atau memberikan informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk yang dibiayai pihak sponsor tertentu. Dalam mengembangkan program iklan yang dikenal dengan istilah 5M, yaitu menetapkan tujuan iklan, mission, memutuskan anggaran iklan, money, mengembangkan kampanye iklan, message, menetapkan media dan mengukur efektivitas yaitu media. Promosi penjualan adalah alat insentif yang beraneka ragam, kebanyakan untuk jangka pendek, dirancang untuk merangsang pembelian produk tertentu lebih cepat atau lebih kuat oleh konsumen atau pedagang. Harga merupakan elemen penting dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dalam membuat kebijakan penetapan harga. Perusahaan mengikuti prosedur
yaitu perusahaan memilih tujuan penetapan harga, perusahaan memperkirakan kurva permintaan, perusahaan memperkirakan bagaimana biaya bervariasi pada berbagai tingkat produk, perusahaan menganalisis biaya, harga, penawaran pesaing, perusahaan memilih salah satu dari metode penetapan harga, perusahaan memilih harga akhir. Indomie, Indomie seleraku, Indomie makanan favoritku.